ketemu lagi di YouTube channel aku, Cynthia Azahari. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, tanpa ada kekurangan satu apapun. Jadi kali ini di YouTube aku kita nggak akan ngebahas tutorial hijab. Jadi di segmen ini khusus untuk yang perdana kalinya aku akan bercerita. Dan kali ini untuk pertama kalinya di segmen ini aku akan bercerita tentang animasi, baik itu series atau film atau drama yang intinya tentang animasi. Nah, dan kali ini kita akan membahas salah satu animasi yang menurut aku itu udah terkenal di Jepang, yaitu Chibi Maruko-chan. Nah, kalian pasti tahu kan Chibi Maruko-chan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, like, dan share video aku, karena dukungan dari kalian sangat membantu YouTube channel aku. Nah, jadi teman-teman, awal mulanya film animasi Maruko ini berawal dari serial manga yang dikarang oleh Momoko Sakura. Momoko Sakura ini dia ingin menceritakan tentang kehidupan anak-anak SD, dan itu terinspirasi dari kehidupan dia semasa kecil. Seperti yang kita tahu, nama Maruko di tokoh utama dalam animasinya itu kan Momoko Sakura. Jadi si penulis di sini ingin dia membuat manga itu sebagai inspirasi dari kehidupan masa kecilnya. Momoko Sakura waktu kecil dia dipanggil Maruko, dan dia tinggal di keluarga besar Sakura, yang terdiri dari ibu, bapak, kakek, nenek, dan kakak. Semasa kecil si Momoko kan sering dipanggil dengan sebutan Maruko. Jadi dalam bahasa Jepang itu Maruko itu dia punya arti tersendiri, yaitu anak kecil imut yang buntel. Jadi bisa kita bayangkan ya, berarti si pengarang Momoko ini dulunya dia lebih kurang menggemaskan seperti karakter di animenya. Nah, jadi serial manga Chibi Maruko-chan ini pertama kali terbitnya itu di tahun 1986, tepatnya di bulan Agustus, sampai dengan tahun 1996 di bulan Juni. Dan penerbit dari serial manga ini adalah salah satu penerbit di Jepang juga, yang kalau nggak salah saya nama penerbitnya itu Shueisha. Setelah sukses menerbitkan serial manga Chibi Maruko-chan, maka Chibi Maruko-chan itu ditayangkan di televisi dalam bentuk animasi Chibi Maruko-chan, dan itu pertama kali tayang di tahun 90-an, 1990 sampai 1992 ya, 1992. Tepatnya itu di 7 Januari 1990 sampai tanggal 27 September 1992. Dan setelah itu kononnya animasi Chibi Maruko-chan ini sempat dihentikan penayangannya itu selama 2 tahun, dan ditayangkan lagi di televisi Jepang itu di tahun 1995 sampai sekarang. Nah, makanya sampai sekarang aku masih bisa menonton serial animasi Chibi Maruko-chan. Pastinya kita akan keluar suatu pertanyaan ya, kenapa animasi Chibi Maruko-chan ini sempat terhenti selama 2 tahun. Jadi menurut berita yang pernah aku baca, itu selama 2 tahun bisa terhenti karena si pengarang si Momoko Sakura ini ingin menghapus salah satu karakter tokoh utama di serial animasi Chibi Maruko-chan itu. Dan salah satu tokohnya itu adalah teman dekat si Chibi Maruko-chan-nya. Jadi kan yang selama ini kita tahu kan si Chibi Maruko-chan itu hanya memiliki teman dekat yang suka pakai kacamata itu loh. Namanya siapa? Tamae ya, Tamae. Jadi ternyata selain Tamae, si Chibi Maruko-chan ini memiliki sahabat juga yang namanya Yumiko. Jadi temennya yang nama Yumiko ini bunuh diri akibat depresi yang didapat dari bullying teman-temannya, sehingga membuat Momoko Sakura itu merasa terpukul kehilangan teman dekatnya. Nah, itulah salah satu yang pernah aku baca alasan film animasi Maruko-chan itu atau Chibi Maruko-chan itu sempat terhenti selama 2 tahun. Jadi ternyata bullying itu sangat sangat memberikan efek yang tidak bagus ya bagi semua manusia lah. Bayangin aja, seorang anak kecil yang masih SD yang mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari teman-temannya, dia bisa berpikiran untuk menghabiskan hidupnya dengan cara seperti itu akibat efek dari bullying itu. Dan itu luar biasa mengerikan bagi
bagi aku ya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita jauh deh dari orang-orang yang mencoba untuk bullying kita atau apalah, dan semoga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu mendukung kita. Jadi dari semua animasi Maruko yang udah aku tonton dari kecil sampai sekarang, jadi aku bisa menyimpulkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari animasi ini yang menurut aku bagus untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini pelajaran pertama yang bisa aku ambil, bahwa animasi Maruko ini menggambarkan kehidupan anak-anak kecil yang sederhana, yang realita kehidupannya itu mirip dengan kehidupan sehari-hari, dimana kehidupan ini mungkin jarang bisa kita dapatkan di kehidupan sekarang, apalagi terutama di kota-kota besar atau negara-negara berkembang seperti Jepang. Kemudian di keluarga Sakura ini sangat memberikan atau sangat menggambarkan keharmonisan suatu keluarga besar yang damai tanpa ada pertikaian yang seperti apa, dan mereka bisa menyempatkan untuk selalu makan di satu meja yang sama, dan dimana mereka bisa mengeluarkan pendapat satu dan lain hal bersama, dan bagaimana cara mereka menasehati anak-anaknya gitu kan. Pokoknya suatu keluarga besar yang menurut aku harmonis sekali. Nah, yang kedua yang dapat aku simpulkan, yang dapat kita ngambil positifnya, yaitu sisi positifnya, yaitu mengajarkan anak-anak untuk membentuk kepribadiannya dia, membentuk jati dirinya dia, dimana kalau nggak salah aku ya, di salah satu segmen yang pernah aku nonton, dimana Maruko ingin sekali memiliki suatu benda yang harganya itu melebihi dari uang jajan yang dikasih oleh ibunya. Kemudian dia meminta kepada ibunya untuk memberikan uang jajan seharga yang ingin dia beli, barang yang ingin dia beli, tapi ibunya tetap tidak memberikannya. Dan di situ dia mulai untuk menabung dari uang jajan yang diberikan oleh ibunya, sampai duit itu terkumpul. Tapi sayangnya setelah terkumpul, barang yang dia inginkan ternyata sudah habis terjual. Nah, di situ bisa kita petik bahwa beri pelajaran kepada anak-anak bahwa sesuatu hal itu yang diinginkan itu harus melalui suatu proses, harus memiliki suatu tahap-tahap, dan nggak mudah untuk mendapatinya. Jadi di sini kita bisa mengajarin bahwa itulah pentingnya kerja keras, itulah pentingnya kita menghargai jerih payah, dan kita bisa mengajarkan ke mereka bahwa mereka bisa mencintai kehidupan mereka tanpa merasa bahwa itu semua mudah dilakukan. Nah, untuk nilai yang ketiga dari film Chibi Maruko-chan ini yang dapat aku simpulkan, yaitu dimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak arti persahabatan dan kebersamaan, dimana pada saat itu Maruko, Tamae, Kazao, dan Migiwa berencana ingin berlibur ke tempat ski, dan pada saat hari tiba, pada saat itu Migiwa tidak merasa bahagia karena anjing kesayangannya sakit. Setelah teman-temannya tahu, mereka memutuskan untuk mengantar Migiwa pulang dan membawa anjing Migiwa berobat. Nah, disitulah poin kebersamaan. Hal kecil itulah yang mungkin kita selaku orang yang sudah dewasa melupakan hal-hal itu, dan kita lebih memilih untuk hidup individualis. Oke teman-teman, mungkin hanya ini sedikit segmen bercerita untuk pertama kalinya di YouTube aku. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan segmen bercerita aku kali ini, dan jangan lupa ya, harus subscribe